Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 2 akan menampilkan presentasi dengan tema interrelasi kebenaran Al-Quran dan Iptek. Sebelumnya, mari perkenalan dengan anggota kelompok. Alda Aulia, Naila Fazira, Marcelora Anas, dan Nafis. Enjoy watching! Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk hidup bagi manusia. Di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berkembang sangat pesat. Banyak penemuan ilmiah modern yang ternyata sejalan dengan kebenaran yang telah dijelaskan Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Secara bahasa, ayat berarti tanda atau bukti. Dalam Al-Quran, ayat Allah adalah segala tanda yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Allah tidak hanya berupa ayat-ayat tertulis dalam Al-Quran, tetapi juga berupa fenomena alam semesta yang dapat diamati oleh manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ayat Allah. Ada dua, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah yaitu ayat-ayat Allah yang berupa firman atau wahyu yang tertulis dalam Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ciri-ciri ayat kauliyah berupa wahyu Allah tertulis dalam Al-Quran, menjadi pedoman hidup manusia, mengandung hukum, akidah, akhlak, dan ibadah. Contohnya ialah perintah sholat yang tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian perintah berpuasa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalam alam semesta dan dapat diamati, diteliti, serta dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Ciri-ciri ayat kauniyah berupa fenomena alam, dapat diamati dan diteliti, menunjukkan kekuasaan Allah dan menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Contohnya ialah pergantian siang dan malam, matahari, bulan, dan bintang, gunung, lautan, dan tumbuhan. Oke, sekarang masuk poin nomor 2, yaitu kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah serta koneksitas dalam memahaminya. Jadi kesatuan antara ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah menunjukkan bahwa wahyu Allah dan juga alam semesta merupakan dua sumber petunjuk yang saling melengkapi dalam membantu manusia memahami kebenaran. Keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin jika saling bertentangan, melainkan kedua hal tersebut saling menguatkan dan juga menjelaskan satu dengan yang lain. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis yang berisi petunjuk, nilai, hukum, serta pedoman hidup bagi manusia. Dan juga melalui ayat kauliyah, manusia memperoleh arahan mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan juga berbagai aspek dalam kehidupan. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta, seperti misalnya pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, gunung, lautan, tumbuhan, hewan, serta berbagai fenomena alam lainnya. Ayat kauniyah juga dapat diamati, diteliti, dan juga dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal." Quran Surah Ali Imran ayat 190. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umat manusia untuk tidak hanya membaca wahyu, tetapi juga mengamati alam semesta sebagai sarana mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mempelajari ilmu pengetahuan dan juga melakukan penelitian terhadap alam merupakan bagian dari upaya memahami tanda-tanda kekuasaannya. Dengan demikian, agama dan sains bukanlah dua hal yang terpisah. Wahyu memberikan arah dan juga nilai, sedangkan ilmu pengetahuan membantu kita untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di alam.
Keduanya terpadu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kehidupan dan juga alam semesta. Nah, terus gimana sih caranya agar pemahaman menjadi utuh? Nah, kita perlu yang namanya koneksi antara ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah. Masuk poin pertama yaitu dengan cara pendekatan integratif. Jadi pemahaman yang utuh terhadap kebenaran itu perlu pendekatan yang akan mengintegrasikan wahyu dan ilmu pengetahuan. Jadi manusia tidak cukup hanya memahami teks Al-Quran secara teoritis, tetapi juga perlu diamati, diteliti, dan juga mengambil pelajaran dari fenomena yang terjadi di alam. Jadi pendekatan ini tuh akan membantu membangun keseimbangan antara keimanan, akal, dan juga pengalaman empiris sehingga bisa menghasilkan pengalaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya, poin nomor 2 yaitu saling menguatkan. Jadi ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah memiliki hubungan yang saling memperkuat. Jadi banyak nih penemuan ilmiah yang semakin menunjukkan keagungan ciptaan Allah dalam memperdalam pemahaman manusia terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebaliknya, ayat-ayat Al-Quran juga mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, dan juga untuk terus mencari ilmu. Jadi dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat memperkuat keimanan, sementara keimanan akan memberikan arah dalam pemanfaatan ilmu kita. Yang ketiga yaitu menghindari dikotomi ilmu. Jadi dalam pandangan Islam, tidak terdapat pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Semua ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, mempelajari ilmu agama maupun ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai bagian dari ibadah dan juga tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. 3. Paradigma pengembangan iptek dalam Islam sesuai bidang keilmuan. Paradigma pengembangan iptek dalam Islam adalah cara pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus yang berlandaskan nilai tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber utama dalam pengembangan ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan memanfaatkan ilmu untuk kebaikan. Dalam Islam, ilmu tidak bersifat bebas tanpa batas, tetapi harus mengarah pada kemaslahatan umat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta tidak bertentangan dengan nilai halal dan haram. Selain itu, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena semua ilmu pada hakikatnya saling terhubung dan bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Paradigma iptek dalam Islam diterapkan dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam bidang ilmu komunikasi, pengembangan ilmu diarahkan pada penyampaian informasi yang jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyebarkan hoaks. Dalam bidang sains dan teknologi, penelitian dilakukan untuk memahami alam sebagai tanda kebesaran Allah serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam bidang kesehatan, ilmu dikembangkan untuk menjaga kehidupan manusia dengan tetap memperhatikan etika medis dan keselamatan pasien. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Islam menekankan kejujuran, keadilan, serta larangan riba dalam setiap aktivitas bisnis. Adapun dalam bidang pendidikan, paradigma ini mendorong integrasi antara ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagian 4 dan juga 5. Pertama, bukti Al-Quran dalam implementasi kehidupan perkembangan dari teknologi kehidupan manusia saat ini. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, kita dapat melihat bahwasanya Al-Quran membawakan bukti nyata bahwasanya itu bukanlah hal yang dibuat-buat oleh seorang manusia. Hal ini kita dapat lihat bahwasanya dari kitab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini sejak 1400 tahun yang lalu, kata-kata dan juga firman dalam ayat yang menunjukkan bahwasanya matahari dan bulan berada pada garis edarnya masing-masing, dan malam serta siang tidak dapat mendahului satu sama lain, itu menunjukkan bahwasanya memang benar apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kenyataan. Dan saya akan menjelaskan bagian kelima, yaitu hubungan iptek dengan kehidupan manusia dan juga iptek ataupun ilmu perkembangan teknologi dan juga sejenisnya dengan ibadah. Kita bisa mengetahui bahwasanya iptek adalah hal yang nggak bisa kita pisahkan
dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh seperti penggunaan komputer, handphone, dan juga laptop dalam kehidupan kita sehari-hari sudah tidak bisa dipisahkan. Dan kita sebenarnya bisa menggunakan berbagai macam jenis teknologi serta ilmu pengetahuan ini untuk bisa menjadi sarana ibadah. Contoh dengan cara apa? Mungkin bisa kita gunakan dalam menyebarkan dakwah-dakwah, kebaikan, dan juga layanan kesehatan. Sehingga dalam kesimpulannya, Al-Quran dan juga iptek memiliki keterkaitan yang sangat tinggi, khususnya dalam perkembangan teknologi dan juga dalam implementasi atau penggunaannya terhadap cara kita beribadah dan juga bagaimana cara kita menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Oke, masuk di bagian yang paling penting atau kesimpulan dari materi ini ialah Al-Quran dan iptek memiliki hubungan yang saling mendukung dalam segi memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari berbagai fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Quran, seperti misalnya penciptaan alam semesta, perkembangan janin, sidik jari, dan juga pentingnya air bagi kehidupan, sudah terbukti selaras dengan temuan ilmiah modern. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan seharusnya semakin memperkuat keimanan manusia, serta digunakan untuk kemaslahatan dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.